Tampak-tampaknya direktur yang sekarang sedang berusaha untuk kooperatif ya, dilarang ke luar negeri dan responnya kayak, oh ya nggak masalah, justru akan memudahkan penyidikan gitu kan. Betul. Tapi sekarang ini kan prosesnya sebenarnya udah terjadi dari beberapa minggu yang lalu ya, kita tahu yang terdahulu yang juga menjadi komisaris utama sudah ditetapkan jadi tersangka, lalu Bapak Dirut yang sekarang sedang diperiksa sebenarnya ya, belum ada keluar status tersangka ya. Ini akan panjang nggak ya kira-kira, karena melibatkan beberapa bank juga, lalu sejauh ini proses yang sudah berlangsung sampai mana sepengetahuan Mas? Hari ini Iwan Kurniawan Lukminto kembali dipanggil ya untuk kedua kalinya sebenarnya. Pekan lalu juga yang bersangkutan sudah dipanggil dan Kejagung juga sudah memberikan penjelasan, dan hari ini Iwan Kurniawan Lukminto juga kembali diperiksa oleh Kejagung. Kalau misalkan kita tarik ke belakang, Iwan datang mulai pukul 9.30, kemudian masuk ke gedung Kejagung, setidaknya dari pukul 10 lah ya proses pemeriksaan dilakukan oleh tim penyidik Kejagung. Artinya sudah hampir 7 jam nih proses pemeriksaan masih berlangsung. Ya. Memang ini masih ada kaitannya dengan kasus korupsi pemberian kredit yang melibatkan 3 tersangka ya, yang sudah ditetapkan oleh Kejagung sebagai tersangka kasus tersebut ya. Salah satunya adalah komisaris utama dari Sritek, yaitu Iwan Setiawan Lukminto. Nanti kita akan lihat Kejagung sudah memberikan penjelasan ketika proses penyidikan dan pemeriksaannya itu selesai, akan dirilis kepada media. Nanti seperti apa rilisan kita akan tunggu dari Kejagung. Oke, berarti paling tidak hari ini ya ada pengumumannya ya, rilisnya seperti apa. Nah, saya juga mau tahu nih dari Mas Ai. Mas Ai, ini kan kemarin dibilang kalau Sritek ini akan delisting. Dikhawatirkan atau sebenarnya sudah 90% benar-benar akan delisting gitu? Ya, kalau dari keterangan Bursa Efek dan OJK sendiri memang sudah masuk kriteria untuk di delisting atau force major delisting ya, bukan voluntary ya, tapi memang delisting yang memang dikarenakan ada kondisi yang force major gitu ya, itu pilot ya. Dan ini pasti akan berimpact tentunya ke investor gitu kan. Gimana? Pasti kan pertanyaan sejuta umatnya adalah gimana ini nasib investor? Nah itu ditahan itu, jangan dibahas sekarang ya. Itu. Ya. Jadi kayaknya sih kalau melihat kondisi perusahaannya ya sudah hampir pasti delisting ya. Tinggal menunggu mungkin administrasi dan juga putusan dari pengadilan dari pilotnya itu sendiri gitu ya. Kalau memang tidak bisa diselamatkan dan tidak ada investor baru yang masuk dalam arti investor strategik ya pasti akan delisting. Kan tapi kan kemarin dibilang udah kurator mencari siapa yang akan meneruskan nasib Sritek. Apakah kurator ini tidak menemukan perusahaan manapun yang akan menjalankan operasionalnya kembali atau seperti apa sebenarnya? Kurator kemarin sudah diberikan kewenangan ya untuk mencari orang yang berminat terhadap aset-aset Sritek yang masih mempunyai nilai ekonomis. Tapi memang sampai saat ini kita belum tahu perkembangannya, apakah kurator sudah mendapatkan calon investor atau siapa yang membeli aset-aset Sritek ini yang kemudian bisa dimanfaatkan atau belum. Jadi belum ada penjelasan.